Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Widiasari Tanjung, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik bimbingan dan konseling berupa layanan konseling kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya. Tadi nggak ada kendala saat kesini? Nggak ada dulu. Oke. Kita sebelum memulai kegiatan berdoa dulu ya, supaya kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Ibu sebagai yang memimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada tegang mukanya. Betulan kan nggak ada kendala tadi waktu kesini? Nggak ada Bu. Ya, sedikit gerimis ya, tapi nggak sampai basah kan? Oke, sekarang kita karena beda kelas di sini, jadi kenalan dulu ya. Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu. Silakan sebutkan namanya, hobinya, kemudian kelasnya. Nama saya Suci Sari. Hobi saya membaca. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya dari HDRI dari kelas 12 IPA 3. Hobi saya main. Nama saya Gita Hairunisa Bisa Putri, kelas 10 IPA 1. Hobi saya takbir. Nama saya Siti Aulia. Saya dari kelas 11 IPA 1. Hobi saya galeri. Perkenalkan nama saya Bella Safira, saya dari kelas 11 IPA 1. Hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Runiati. Saya dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya bermain bulu tangkis. Perkenalkan, nama saya Rahayu dari kelas 11 MIPA 1, hobi saya menyanyi. Oke, sekarang sudah pada kenal ya. Sudah. Nanti kalau ketemu di jalan bisa apa namanya, karena sudah kenal. Nah, sekarang kalian sudah tahu belum kita ngapain ya di sini? Ngapain? Konseling kelompok. Ya, kita akan melakukan konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok apa? Yaitu di mana suatu kelompok memberikan solusi kepada seseorang yang ada permasalahan. Oke, berarti memberikan solusi kepada orang lain. Ada lagi yang tahu? Memecahkan sebuah masalah. Memecahkan sebuah masalah. Ya, jadi intinya memang ini adalah layanan untuk kita memecahkan permasalahan dari teman kita melalui dinamika kelompok. Nah, itu gambaran dari konseling kelompok. Ibu sebagai pemimpin kelompoknya dan kalian sebagai anggotanya. Ibu nanti yang mengarahkan kalian, kemudian nanti kalian sebagai pendengar yang aktif, terus mau memberikan ide, pendapat, syarat maupun masukan. Ya. Nah, sebelum itu Ibu harus juga menjelaskan dalam konseling kelompok ini ada 3 asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Maksudnya iya benar. Jadi kita apapun yang kita bicarakan di sini maka kita harus merahasiakannya, tidak boleh membocorkannya keluar dari kelompok ini. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana kita harus terbuka untuk mengungkapkan masalah kita dan berpendapat juga secara terbuka saja. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Apa maksudnya? Berarti iya benar, nggak ada paksaan. Jadi kalian datang ke sini ikut konseling kelompok ini tidak ada paksaan dari manapun. Sekarang Ibu mau bertanya, adakah yang memaksa kalian untuk ikut kegiatan ini? Tidak. Oke, berarti dengan sukarela ya. Nah, sekarang kita berikrar dulu sama-sama mengucapkan janji. Nanti Ibu pandu kalian mengikuti apa yang Ibu ucapkan.
Kita mulai ya. Saya berjanji akan menghargai teman dan partner konseling saya. Apapun yang dibahas di sini, maka akan selesai di sini pula. Saya juga berjanji akan bersikap terbuka dan berkata jujur dalam kegiatan konseling kelompok ini. Oke, kita sudah sama-sama mengucapkan ikrar. Sekarang kita sepakati dulu ya. Kira-kira kita konseling ini dengan waktu berapa lama? 45 menit ya. Oke, kita sepakati bersama kegiatan kita ini akan berlangsung selama 45 menit. Tadi 5 menitnya sudah kita pakai untuk di awal, maka ada 40 menit lagi. Oke. Udah siap semuanya? Siap, Bu. Ya, untuk supaya lebih siap dan semangat, kita nge-games dulu ya. Nge-gamesnya itu sambung kata. Jadi sambung kata disambung berikutnya mengucapkan di awal, terus disambung lagi berikutnya. Paham? Paham. Ya, Ibu mulai dari sebelah kanan Ibu. Pohon itu berbuah sangat manis. Pohon itu berbuah Kok Eron? Belum ada ya. Ya biarin ya apa aja ya kan. Oke ya. Kalau itu adu lah. Dia udah marah nih. Mau biar gitu. Gak ada yang salah harusnya. Lanjut. Ayo kita ulang ya. Rumah itu besar. Rumah itu besar dan rapi. Rumah itu besar dan rapi dengan bangku. Rumah itu waduh. Rumah itu dengan elegan. jadi nggak boleh ngaco ya. Tapi oke, kasih aplaus dulu lah buat Adi. Biar dia semangat. Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Ya, sekarang Ibu minta kalian untuk masing-masing mengutarakan permasalahannya. Dimulai dari Rahayu. Baik. Permasalahan saya di sini suka menunda hal tugas sekolah. Maksudnya asal guru, kan masa pandemi gini tugas itu satu persatu baru masuk. Jadi tugas pertama masuk, maksudnya nanti aja ngerjain, tunggu semuanya numpuk baru biar selesai semua sekalian, nggak satu-satu. Saya Rumiati. Permasalahan dari diri saya sendiri, saya suka menunda waktu dari hal apapun seperti pekerjaan rumah dan pekerjaan sekolah. Gitu. Nama saya Bella Safira. Permasalahan saya terwakili oleh 2 orang, Bu. Itu suka menunda waktu. Bos sama semua nih ya. Oke, lanjut Cindy. Permasalahan saya tuh bingung mau kelanjutan sekolah itu mau kemana. Karena di satu sisi cita-cita saya pengen jadi guru, di satu sisi cita-cita orang tua itu pengen saya masuk atlet. Jadi ada perbedaan ya. Iya. Kan berikutnya. Permasalahan saya di sini suka menunda waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk lebih baik. Berarti hampir sama ya. Lanjut. Permasalahan saya itu lebih ke di sekolah online. Karena kayaknya lebih nggak enak gitu, lebih nggak pasuk, jadi kayak lebih bodoh. Oke, lanjut. Saya Suci Sekarsari. Permasalahan saya
itu masalah teman. Sebab saya itu suka kesel kalau temannya itu berbuat yang nggak sesuai dengan hati saya, atau dia buat kesel aja taunya gitu. Nah, ini masalah kalian semuanya beragam ya, meskipun tadi ada yang sama, tapi beragam ini masalahnya. Untuk kesempatan ini kita sepertinya harus membahas satu masalah saja dulu. Nanti baru disambung pertemuan berikutnya. Untuk kesempatan kali ini, masalah siapa kira-kira yang kita perlu bahas terlebih dulu? Kira-kira masalahnya siapa ya? Masalah saya, Bu. Masalah Rumi. Menurut Rumi, masalah Rumi dulu. Kenapa? Iya. Karena saya ingin tahu saran dari teman-teman tentang masalah saya itu seperti apa, supaya ada jalan keluarnya aja gitu. Oke, Rumi minta masalahnya untuk dibahas. Kalau teman-teman yang lain boleh juga menyarankan yang lain. Silakan. Kalau sini Bu, ini lebih ke masalah Jenny. Soalnya yang kita hadapi sekarang kan ini ya, apa? Iya sih. Belajar online. Iya, Bella setuju juga, Bu. Oke. Yang lainnya gimana? Ada pendapat luar yang berbeda? Gimana? Ya udah ke masalah Kak Jenny aja Bu, karena sama-sama mengalami. Masalah Pak Jenny. Iya, Lain? Masalah Ya, berarti kita sepakat semuanya masalah Kak Jenny yang kita bahas. Iya. Gimana Kak Jenny? Ya, boleh. Boleh? Ya. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk Jenny membicarakan dan mengutarakan masalahnya secara mendalam supaya kami di sini paham sebenarnya masalahnya seperti apa. Oke. Sekolah online ya. Gimana ya? Kalau sekolah online itu emang kalau di masa pandemik ini memang dibutuhkan. Tapi kurangnya itu banyak menurut saya. Kayak materi yang lebih nggak masuk ke otak. Terus kalau misalnya offline itu kan bisa langsung tanya ke guru, banyak waktu. Kalau online itu kan cuma sedikit. Terus kalau online itu jadi suka males juga, suka mageran juga Bu. Kalau soal tugas, kayaknya enaknya kalau soal tugas itu suka nunda-nunda, kayak tadi masalah adik tadi kan suka nunda. Kalau misalnya tugas itu suka numpuk dulu, nanti di hari hanya baru ngerjain, ditunggu nanti dari teman-teman juga. Terus jadi gimana ya, lebih jadi agak bodoh. Lebih ke nyontek-menyontek kan, Kak. Jadi Kejujuran itu bukan bodoh. Kejujuran penyelesaian tugas. Iya. Jadi sudah berapa lama kira-kira Jenny kamu merasakan itu? Sekitar masa pandemi ini ya 2 tahunan kamu. Kita belum sampai 2 tahun ya. Hampir. Hampir 2 tahun. Pokoknya awal pandemi langsung ya. Iya. Di situ langsung. Nah, siapa aja tuh yang tahu kondisi kamu seperti itu? Keluarga salah satunya, teman-teman juga. Teman-teman juga tahu ya. Iya. Gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang masalah yang dijelaskan Kak Jenny? Paham. paham, Bu. Paham ya. Tapi di sini kita nggak boleh berputar sama masalah, ya kan? Tadi intinya apa? Untuk kegiatan ini untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan kita bahas. Nah, untuk itu, jadi yang lebih penting itu kita membahas solusi. Di sini dulu kita harus tahu ya kan? Gimana teman-teman? Apakah kalian ada yang nggak paham lagi tentang masalahnya Kak Jenny? Udah paham ya? Udah. Nah, selama 2 tahun ini apa yang sudah kamu lakukan? Kira-kira untuk mencari solusinya, apa yang kamu lakukan? Solusi ini sih gimana? Karena ya gitu aja. Ya cuma Dalam beberapa waktu, pernah nggak kamu nggak merasakan masalah ini? Selalu, hari Minggu juga merasakan masalah itu. itu lebih rebahan Bu.
Parah. Oke, bentar, Ibu luruskan dulu ya. Tadi kan Jenny bilang permasalahannya ngerasa malas ngerjain tugas ya. Kalau di hari Minggu gimana? Kan nggak ada tugas kan? Jadi pernah nggak Jenny dalam waktu tertentu nggak mikirin masalah itu? Nggak ada. Misalnya malam hari, Malam hari kalau ini aja sih Bu, waktu di hari misalnya besok mau kumpul jadi kayak merasa stres gitu sampai begadang kerjainnya gitu. oke, jadi nggak setiap waktu kan stresnya. Enggak. Nah, kapan itu kira-kira waktu yang nggak stres itu? Ya waktu dikasih tugas terus besoknya ya udah rebahan dulu, itu masih enjoy gitu. Terus dalam waktu kapan lagi? Itu sih ya udah lagi Bu, itu aja. Main-main sama temen Kak, nggak kepikiran apa? Ya itu juga sih sama ya. Gimana? Main-main sama temen kan nggak inget juga, namanya happy fun gitu. Ada juga ya. Jadi ada dalam kondisi yang kamu tenang ya, nggak mengingat masalah itu ya. Nah, teman-teman sudah jelas masalahnya Kak Jenny apa? Jelas. Sudah Bu, jelas Bu. Jelas ya. Apa tadi masalahnya? Menunda juga Bu dalam tugas. Kak Jenny suka menunda, terus mulai kesulitan saat pandemi, Belajar online. belajar online. Oke, berarti kalian sudah paham ya. Kira-kira Jen, kamu mau berapa lama di posisi itu? Nggak mau lagi sih Bu. Ya. Nggak setuju. Jadi tindakan yang selama ini kamu lakukan apa? Tindakan. Maksudnya tindakan. Untuk tidak berlama-lama dengan masalah itu? Apa yang Jenny lakukan saat Jenny merasakan masalah itu? Saat mulai malas datang, apa yang Jenny lakukan? Ya mulai ngerjain sedikit mungkin terus. Berarti mengerjakannya sedikit demi sedikit tugasnya. Terus berbagi dengan teman gitu. maksudnya gimana? Nyari teman yang yang ngerjain sama gitu. Jadi nyari teman kompak yang dia bisa ngerjain tugas bareng. Oke. Apalagi kira-kira yang selama ini kamu lakukan? Nggak ada. Itu aja. Pertama, kan dia proses memahami pelajaran. Nah, iya. Susah paham gitu karena kurangnya juga waktunya sedikit. Kadang kan kalau waktu malam ini waktu misalnya pelajaran itu kan ada 7 mata pelajaran, ada 7 jam waktunya, 7 sesi. Kadang itu gurunya nggak on time, kadang nunggunya mulai dari jam 8.30, nanti kadang gurunya udah jam 9 baru ini. Jadi kan waktunya sedikit, susah paham. Terus masalah kuota juga itu kurang. Lagian kalau ada kawan-kawan saya teman itu ada yang daerahnya itu kurang jangkauan internet. Terus ada kalau belajar online itu kan itu di rumah ya, jadi Bu suka-suka hati kita gitu Bu, nggak bisa diatur. Kalau di sekolah kan ibu ngatur ini harus ini ya. Kalau di rumah ya, kalau di online kan jadi suka hati. Terus mungkin kalau online jadi suka ngantuk ya. Terus apa lagi? Tadi ini udah Ibu catat apa yang bilang Jenny. Yang pertama, Jenny itu mengalami kendalanya di susah memahami pelajaran. Jadi selama online ini permasalahannya Jenny susah memahami pelajaran. Kemudian masalah kuota ya Jen tadi. Kemudian ada masalah jaringan internet juga susah di daerah kita ini memang. Yang kemudian lagi apa nih? Suka hati ya. Jadi dia lebih apa nih maksudnya?
lebih nggak disiplin mungkin. Nggak disiplin gitu maksudnya? Itu bagaimana? Berarti ini sih posisinya ambil yang Oke, bentar gimana jadi? posisinya suka kayak kita. Dia bisa sabar rebahan. Kalau di sini kan dia suka ya. Itu mendengar. Jadi belajarnya lebih santai kali gitu ya. Oke, berikutnya tadi Jenny mengatakan ngantuk saat belajar. Jadi nggak fokus maksudnya. Oke. Gimana teman-teman sudah memahami ada beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Jenny tadi? Sudah Bu. Sudah paham ya? Jadi Jen, kira-kira harapan kamu setelah mengikuti konseling ini apa? Harapan sih kalau resolusi juga sih Bu, kalau untuk misalnya ini dia hanya aja lebih ini sih lebih baik. Memang sih Supaya lebih baik lagi. Oke. Ya benar ya. Jadi kita di sini maksudnya membahas masalah, tapi fokusnya adalah memberikan solusi ya kan. Jadi yang lebih penting itu bukan membahas masalahnya lagi. Kita masalahnya tadi udah jelas. Kemudian sekarang yang lebih penting adalah membahas solusi. Ya kan? Sepakat semua? Sepakat Bu. Sama males kamu belajar. Sementara kan belajar itu nggak bisa kita tinggalkan gitu. Apa yang kamu lakukan? ya mungkin sharing ke teman aja gitu biar Berbagi dengan teman, berbagi dalam hal apa? dalam mengerjakan tugas. Oh berarti apa nih? Berbagi tugas, ngerjanya bareng. Oke, ada lagi yang kamu lakukan selain itu? Berbagi dengan teman aja. Ya jadi selama ini Kak Jenny solusinya dia cuma sekedar berbagi dengan temannya, membagi tugas dengan temannya supaya tidak berat sekali untuk mengerjakan, gitu ya. Oke, udah mulai paham ya? Ada lagi kira-kira yang dilakukan ya? Nggak ada ya? Oke, nah jadi kalian gimana? Ada masukan? Belum ya, nanti ya. Nanti dulu ya. Sekarang coba Jenny, tiba-tiba nih Jen, kamu pulang dari konseling kelompok ini, kamu tidur pulas. Nah saat tidur itu kamu bermimpi masalah kamu ini terselesaikan. Kamu udah nggak malas lagi, kamu semangat belajar, dapat nilai bagus misalnya. Nah itu kira-kira apa yang kamu lakukan dalam mimpi itu? Ya mungkin di situ ada tugas yang dikerjakan kan. Oke, berarti kamu melakukan tugasnya langsung, ketika diberikan langsung dikerjakan. Kemudian apa kira-kira ya yang bisa kamu lakukan? Oke, berarti kamu supaya semangat belajarnya begitu ada tugas langsung dikerjain gitu, supaya permasalahan kamu tidak banyak. Oke. Nah ini Jen, ada angka 0 sampai 10. Nah kalau misalkan angka 0 ini artinya kamu dalam kondisi yang bagus gitu loh, dalam kondisi yang menyenangkan, ya kan? Ini kamu terlepas dari masalah. Kalau kamu ke angka 10, ini berarti kamu dalam kondisi yang sangat terpuruk. Gitu. Paham ya maksudku ya? Nah kira-kira dari 0 sampai 10 ini kamu angka berapa ya Jen? Masalah kamu tuh di mana? Oh, serius? Kalau itu terpuruk sekali ya? Kalau terpuruk sekali gimana tuh kondisinya? Iya, Beneran kamu stres banget nih ya? iya Bu. Dari 0 sampai 10 dia paling stres nih kondisinya. Baik ada masalah tugas Bu. Aduh. Ini masih ada angka lain loh ini. Serius, ini yang paling berat, angka 10 dari 0 sampai 10. Berarti ada berapa tangga mau dilewati supaya masalahnya terlewati? 9 tangga.
9 tangga. Itu terlalu jauh ya. Dampaknya apa ini kira-kira kalau di 10 ini? Kondisinya kamu bisa bayangkan nggak kondisi kamu di angka 10 ini? Benar-benar stres, Bu. Stresnya gimana? Ya, kalau stres apa yang kamu lakukan? Paling nangis. Oke, berarti suka nangis ya di rumah ya? Oke, jadi kamu masalahnya berat sekali ya Jen ya. Sekarang kalau kamu berharap, kamu mau ke angka mana? Angka 0, 0. Iya, tapi kan nggak mungkin ya kalau tiba-tiba kamu langsung 0 itu kok kayaknya gimana ya Jen ya? Kayak mana Jen? Angka 5 deh, Bu. Dari 10 ke angka 5, berarti ada setengah perjalanan ya? Iya, Bu. Jadi kamu berharapnya di angka 5. Oke. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Kan kita nggak mungkin secara ajaib gitu. Kalau tadi kan cuma mimpi ya, cuma mimpi kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi ini kan dunia nyata gitu. Harus ada langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita bisa di angka 5. Dari angka 10 ke angka 5. Nih, dari sini kamu ke sini ada berapa tangga kira-kira? Ada 4 tangga. Setiap satu tangga harus ada hal yang kamu lakukan. Kalau gitu, apa kira-kira? Untuk menuruni 4 tangga, berarti harus ada yang kamu lakukan. Apa satu tangga? Kira-kira kamu melakukan apa? Supaya kamu bisa selesai gitu masalahnya. Enggak ngajarin kali. Iya. Apa yang dilakukan? Mulai merubah sikap. Gimana? Merubah sikap. Mulai berubah sikap maksudnya gimana? Bingung, Bu. Bingung, oke teman-teman. Dia ini lagi bingung nih. Dia pengen merubah sikap, tapi dia bingung maksudnya apa. Ada yang bisa ngasih ide? Apa yang harus dilakukan Jenny supaya masalahnya terentaskan? Manajemen waktu. Manajemen waktu? Maksudnya gimana? Ya, dia harus disiplin lagi dengan waktu. Harus disiplin dengan waktu. Ada pendapat lain? Ya, sini. Ubah pola pikir sih, Bu. Ubah pola pikir. Maksudnya gimana? Karena kan kayak Jenny tadi bilangnya kan sulit memahami. Jadi kan kita kan belajarnya nggak mesti harus dari Zoom aja. Kita bisa mencari lewat media lain biar lebih nggak bosen gitu belajarnya, biar lebih paham gitu. Jadi nggak harus bergantung lewat Zoom, lewat pemahaman guru gitu sih. Oke, berarti nggak boleh cuma satu sumber belajarnya, cari sumber lain. Oke, ada lagi? Kurangi bergadang. Jadi Kak Jenny bilangnya suka begadang ya. Suka begadang. Maksudnya gimana? Jadi kan kesannya, jadi Kak Jenny paginya kurang tidur. Jadi Kak Jenny kan bilang kalau pas nge-zoom suka ngantuk. Mungkin dari begadang itu kakak jadi kurang tidur itu. Bisa jadi ya, karena suka begadang malam waktu dia mau belajar daring malah dia ngantuk gitu ya. Oke, jangan suka begadang. Apalagi kira-kira yang bisa dilakukan? Kalau Bella sih lebih ke hobi kakak sih, misalnya ngerjakan sesuatu itu dengan hobi kakak. Katanya kan kakak hobinya nyanyi kan, ya udah dengan nyanyi kakak nyanyi terus ngerjakan sesuatu happy fun. Maksudnya gimana? Dengar musik? Iya Bu, kalau enggak nyanyi sendiri kakak. Oke, berarti ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Itu maksud Bella ya. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Nah, itu tadi ada ide dari teman-teman Jen. Kamu tadi kan bingung kan mau melakukan apa? Kira-kira tadi ada 4 idenya, Ibu sebutkan lagi ya. Yang tadi yang pertama, kalau kata Suci bilang harus manajemen waktu, harus disiplin sama waktu gitu. Tadi yang kedua, kita disuruh belajar dari sumber lain, itu menurut Cindy tadi kan. Yang ketiga, kemudian jangan suka begadang kata Ayu. Jadi kita harus, ini sama kayak Kak Suci nih solusinya. Gitu. Jadi bisa manajemen waktu. Kita tahu kapan waktu Tidur, kapan waktunya bermain.
main, kapan waktunya belajar. Berarti harus sesuai ya. Harus menyesuaikan. Terus yang keempat tadi saran dari Bella, ciptakan Suasana suasana belajar. belajar yang menyenangkan. Nah, kira-kira di 4 ini bagaimana menurut kamu? Bisa diterima pendapatnya? Bisa ya? Bisa dilakukan ya. Jadi kira-kira dari angka 10 ke angka 5 ini ada 4 tangga loh yang mau kamu lakukan supaya 5. Bisa ya kira-kira ya? Bisa? Coba. Mau berapa lama melakukan ini? Mungkin dulu kali ya. Seminggu dulu. Dicoba dulu gitu selama 1 minggu, gimana hasilnya ya? Oke, berarti apa yang bisa kamu simpulkan? Kira-kira kamu mau melakukan apa ya supaya masalah kamu terentaskan? Mungkin mulai berubah dari manajemen waktu juga itu, disusun jadwalnya ini terus ya benar juga sih, begadang kok diinin lah, terus nyanyi boleh sih jadi solusi juga. Oke, tadi ini ada 4. Terus ibu ingatkan lagi tadi, coba cari belajar dari sumber lain. Gimana menurut Jenny? Sumber lain ya sih ya. Agak sulit ya kalau dilakukan itu ya. Ya Bu, tapi kalau misal di internet tuh kan kadang langsung nyari jawaban gitu ya, bisa juga sih. Cari sumber lain ya. Oke, jadi ada 4 nih yang harus dilakukan. Gimana? Sudah bisa dipahami apa yang dilakukan kan? Sudah. Coba dalam seminggu kan? Nanti kamu jadi ceritakan lagi ke kami semua di sini bagaimana perkembangannya selama 1 minggu ini. Apakah ada perubahan? Itu kan kita berharapnya ada perubahan, tapi nanti jadilah yang tahu ada perubahan atau tidak. Oke, sampai di sini dulu. Bisa dipahami ya? Ya. Ayo teman-teman yang lain, coba disimpulkan bersama apa yang kamu peroleh dari kegiatan konseling ini. Bisa dituliskan di kertas yang ibu bagi. Kira-kira apa ya yang dapat disimpulkan dalam kegiatan ini? Nanti jadi menuliskan ya langkah-langkah yang mau dilakukan, Jen. Ada berapa poinnya, Jen, tadi? Oke, sudah siap? Sudah? Nah, ini karena kita anggap sudah paham apa yang mau dilakukan oleh Jenny. Jadi gimana kesimpulan dari konseling ini gimana? Apa yang bisa kamu simpulkan? Ya. Saya akan melakukan apa untuk kedepannya? Ya mungkin mulai dari manajemen waktu dulu. Saya akan Mulai dengan mendisiplinkan waktu saya sendiri. kemudian saya akan Menciptakan suasana belajar yang mungkin sesuai dengan saya gitu. Terus mungkin belajar dari media mungkin begadang. jadi tidak begadang lagi. Oke, ada 4 poinnya ya. Oke. Sama-sama kita ingatkan ya Kak Jenny ya, ada 4 poin yang harus dia lakukan dalam sepekan. Kita sampai di penghujung kegiatan ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah ya. Sekarang coba berikan kesan dan pesannya. Silakan dari siapa dulu yang mau memberikan kesan dan pesan? Silakan. Mulai dari Rumi? Ya. Pesan dari saya kayak lebih menghargai waktu dan menjadi support system bagi diri sendiri serta mengurangi tidur larut malam. Kesannya ada? Oke, yang lain gimana?
Dari Suci? Lebih ke ya disiplin dengan waktu, jangan tidur larut malam lagi. Oke, berarti banyak yang ngasih pesan ya, nggak ada kesannya ya. Apa kira-kira kesannya? Udah itu aja? Oke, sekarang kita tutup. Sebelum kita tutup, kira-kira kapan nanti mau kita lakukan lagi konseling kedua berikutnya? 2 minggu lagi? Ya? Nanti kita atur lagi waktunya ya, biar sama-sama sepakat ya. Oke. Ibu tutup kegiatan konseling ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kalian sudah hadir dalam konseling kelompok ini. Oke, makasih ya. Sama-sama.